Memang, bokap gua tuh nggak demen beliin majalah misteri, mengatakan, "Oh, lu belajar spiritual, dosa lu," gitu. Enggak sih, karena agama yang kita anut juga sebenarnya kan itu olah spiritual. Kalau bilang, "Oh, kenapa kok kuntilanak, pocong, genderuwo, itu terus ya?" Mmm. Tapi dia deket gitu berdiri sama gua, itu dia akan neken perut gua. Ngobrolin aja kali. Halo guys, welcome back to my podcast. Hari ini gue kedatangan teman lama, lebih tepatnya kakak seperguruan dulu. Sama-sama atlet, tapi sekarang dia berahli profesi, jadi pertarung melawan dunia-dunia lain atau dunia spiritual lah bisa dibilang. Langsung aja, Billy. Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Billy, saya YouTuber khusus konten horor dari channel Pembatas Dua Dunia. Oke, Iya. gimana kok kabar? Baik Sehat? nggak? Sehat, gimana Sehat. nggak? Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Wah, lama banget. Udah. Kayaknya 1, 2, kemarin. Baru kemarin ya? Oke, Iya. sebelumnya mau minum apa kok? Gue bawain minum? Minum ya? Ya udah. Whisky ya? Oke, kita Oke. whisky. Sebelum mulai kita cheers. 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 Gimana kok perjalanan dari sini? Kayaknya jauh juga nih. Nggak, karena suasananya masih belum macet juga sih, nggak, orang masih ada yang liburan. Tadi cuman kurang lebih 45 menit lah dari Tangerang kita ke sini. Berarti nggak terlalu macet lah ya, Nggak aman ya. terlalu macet. Tapi rumah masih di tempat lama ya? Iya. Masih di Tangerang kan ya? Iya, Tangerang. Oke. Boleh nggak sih awal mula nih biar semua penonton-penonton kita yang ada di rumah tahu. Background lu sih apa sih kok sebenarnya dulunya itu? Ya masa kecil lu dari mana? Sebelum kita tarik garis jauh, lu jadi konten kreator horor lah bisa dibilang atau dunia lain. Dulunya apa sih gitu? Jadi tentang ketertarikan gua, Enggak, dulunya. Sebelum ketertarikan sebenarnya apa sih? ya kalau gua sih latar belakangnya dari kecil itu memang suka olahraga, nggak. Oke. Nah, gue menggeluti dunia bela diri ya, dari mulai taekwondo, karate, pencaksilat, tapi memang nggak ada yang sampai tinggi lah itu. Baru di Muay Thai tahun 2000 berlatih sampai akhirnya berkesempatan latihan di Thailand, balik ke Indonesia, ya buka camp sama tanding aja sih, sama menciptakan atlet aja sih, nggak. Dan ini salah satu atlet camp Muay Thai ini. Dulu ya, awal-awal banget tuh. Betul. Oh gitu. Terus kok bisa gue denger-denger tiba-tiba berubah haluan tuh kok? Kenapa tuh? Tentang ketertarikan dunia Iya, kenapa bisa spiritual. jadi ke dunia spiritual? Iya, jadi agak lucu sih ya teman-teman alasannya. Jadi karena waktu saya SMP ya, saya ingat itu. Memang bokap gua tuh nggak demen beliin majalah misteri, karena bokap juga suka majalah misteri gitu. Jadi ketertarikan gua di dunia misteri itu mungkin sejak dari SMP. Jadi Oh. bokap beli majalah misteri, gua baca-baca, nah di situ sih mulainya ketertarikan akan dunia Tertarik di spiritual. mana nih? Setannya, ceritanya, apa setan cantiknya? Karena kalau menurut gua pribadi ya, teman-teman, dunia spiritual itu luas ya, dan untuk mendalaminya itu ada keseruan tersendiri sih buat diri gua pribadi sih, gitu loh. Tapi mulai ditekuninnya berarti setelah Dewasa, dewasa ya, setelah udah dewasa, menikah. bener. Tapi waktu kecil emang udah ada pengalaman-pengalaman mistis berarti kok? Pernah, dan kalau kalian pengen tahu, gua aslinya tuh dulu penakut, nggak. Oh. Waktu kecil tuh teman-teman gua aslinya penakut. Jadi kalau dulu SD tuh, gua tidur, ini cuma gue cerita di podcast ini aja nih. Oke. Gua tidur tuh kadang masih suka minta temenin bokap. Jadi gua di kamar, bokap di luar gitu. Saking gua takutnya.
Sama Oh. tiba-tiba kalau tidur mati lampu gitu, melek mata, itu pasti gua ngejerit. Karena gua Mmm, dipikirnya, "Oh mata gua buta nih," kan tiba-tiba mati lampu gelap gitu ya. mmm. Iya, tapi entah kenapa malah sekarang dewasa, malah punya ketertarikan sendiri gitu. Iya, maksudnya sampai tertarik Iya buat bikin YouTube channel iya khusus horor. iya. Kenapa pilihnya YouTube channel khusus horor? Gitu loh maksud gua. Karena gue suka tantangannya sih. Karena konten horor itu beda tempat, beda interaksi. Maksudnya interaksi ini apa nih? Interaksi tanda kutip, dalam hal makhluk astralnya itu. Oh, Beda tempat, beda interaksi. emang lu nggak gimana gitu, nggak takut apa kan kita sebagai manusia normal ya khususnya, gimana ya, nggak punya pegangan atau apa, kalau kita ditampakin sama yang begitu-begitu takutnya kenapa, Iya atau kan biasanya kerasukan lah, mmm, yang walaupun yang gua nggak ngerti nih kok, iya banyak YouTube-YouTube yang kerasukannya apakah dibuat-buat gue juga nggak tahu. Karena iya, betul. rata-rata kemasukan ujung-ujungnya, aing jadi maung, Iya apa iya, gitu loh. betul Ujung-ujungnya sama terus. Apa betul. setan di Indonesia semua macan, gitu Iya, loh. Iya, gimana sih? Apa heeh. jangan-jangan lu juga punya guru atau apa, kodam, wapak, gue nggak ngerti kan. Kalau gua pribadi gini ya, intinya takut sih tetap takut teman-teman. Takut tetap takut, tapi gua berkeyakinan gini, gua punya Tuhan. Masa iya Tuhan gua kalah sama makhluk-makhluk ya yang kastanya di bawah lah, ibaratnya di bawah Tuhan kita gitu. Apapun agamanya, itu kan Tuhan kita satu gitu loh. Jadi, gue berkeyakinan itu. Memang kalau misalkan dibilang takut, takut ada karena manusiawi ya, tapi itu jadi apa ya, jadi adrenalin buat gue gitu. Karena ibaratnya channel gua ini, kita memang nggak ada gimmick. Jadi penampakan-penampakan kalau yang kalian lihat secara real, kalian misalkan melihat, oh di channel ini ada kuntilanak, tapi seolah-olah kayak kita melihat gini, Hmm. itu udah 100% gimmick gitu. Karena nggak ada kamera semahal apapun, secanggih apapun yang bisa menangkap energi makhluk astral, Hmm, gitu. gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue nih sebenarnya. Ah, Ada isian atau ada pelajaran yang lu bina di sekolah tertentu, sekolah kaki gunung, sekolah mbah siapa, ada nggak sih? eee, mempelajari sih ada, mempelajari ada. Tapi ya nggak usah disebut di mana gitu, tapi ibaratnya belajar itu ada. Biar apa ya, biar lebih paham sih. Di Belajar spiritual untuk lebih paham akan dunia spiritual, gitu. apa yang diajarin maksudnya gitu loh? Ngelepas nyawa, apa lu ajarin Enggak push up enggak satu enggak jari, kan gua enggak. nggak tahu tuh. Ya macem-macem sih tingkatannya ya, mungkin rada Oh, kalau lu tingkatan tinggi kayaknya, soalnya enggak merendah terus nih. enggak Ah, enggak, ada tingkatannya sih memang. Tapi ya itu, mungkin nggak enak ya kalau disebut gitu oh, ya. tapi lu ngerasa cukup dengan Enggak, enggak? masih terus belajar Masih terus terus belajar? belajar. Sampai Mmm, sekarang pun detik ini masih terus belajar. tapi kalau misalkan ngelihat aura, ngerasain aura, bisa berarti? Eee, iya bisa dibilang gitu, bisa. Bisa merasakan apa sampai melihat Kalau biasanya? melihat sih secara real gitu enggak, selama pengalaman saya bikin konten horor itu enggak pernah ngelihat. Mmm, Bayangan mungkin iya, sekelebat mungkin iya, tapi kalau real penampakan itu enggak. terus artinya lu membuat channel ini sebenarnya apa sih? Maksud gua, tujuannya apa sih sebenarnya kok? Maksudnya lebih ke mana? Apalagi kalau gue jujur, Mmm, gue orang beragama nih kan. iya Kan agama dan spiritual, dunia spiritual itu kan kadang bertolak belakang gitu loh. iya Ya gue juga nggak tahu, setahu gue juga lu iya, iya kan? agama Ya iya agama beragama, inilah, iya, agama tertentu, sebut heeh aja heeh, Kristen. iya. Oh berarti nggak di Nggak ini usah ya? nggak usah Sebut diituin aja lagi, lah. heeh, Ya itu kan. iya. Bukannya itu di agama kita sendiri dilarang ya gitu? Iya, kalau itu sih balik ke pribadi masing-masing ya. Jadi nggak bisa mengatakan, "Oh, lu belajar spiritual, dosa lu," gitu. Enggak sih, karena agama yang kita anut juga sebenarnya kan itu olah spiritual. Kepercayaan kita ke Tuhan kita masing-masing yang wujudnya juga nggak kelihatan. Kan ibaratnya gitu. Itu jadi lebih, apa ya, lebih kalau saya pribadi lebih kembali ke diri masing-masing sih. Dan sebenarnya nggak berhak menjudge kepercayaan orang atau apapun itu gitu loh. Karena ya intinya kita percaya sama Tuhan yang kita nggak lihat, tapi kita rasain. Sama channel Pembatas Dua Dunia itu kenapa? Kalau channel Pembatas Dua ini lebih gini, kita mau kasih momen ke penonton gitu loh.
momen yang harus kalian lihat bahwa sebenarnya dunia kita ini memang berbatasan dengan dunia lain dan hidup kita ini kita berdampingan gitu loh dengan makhluk astral yang sama-sama ciptaan Tuhan. Itu aja sih. Dengan kutip maksudnya lu mempelajari sesuatu yang di luar agama lu itu sah-sah aja jadi buat lo. Yang termasuk ya kalau gue masih inget sih kata perintah kita dilarang menyembah dan berhala itu termasuk maksud gue, iya nggak sih? Enggak ya? Karena gue nggak menyembah apapun gitu loh. Gue tetap percaya. Waktu lu sekolah dengan apalah itu di tempat mana itu, ya ngapain? Nggak berdoa kepada sesuatu. Yang gue tau kan ya kita harus berdoa sama apa atau Enggak, kalau di waktu itu di tempat gue belajar memang dikembalikan ke kepercayaannya masing-masing. Jadi apapun agamanya itu bisa belajar gitu loh. Belajar bukannya untuk tanda kutip kita musyrik itu dari agama kita, enggak. Cuman menambah wawasan aja sih tentang dunia spiritual yang setiap agama di Indonesia itu percaya gitu. Di Kristen pun kita percaya ya ada setan, ada iblis lah. Iya. Itu kan tanda kutip makhluk astral juga gitu loh. Apapun agamanya ada, cuman beda nama. Ibaratnya kan gitu. Setiap agama itu percaya ada makhluk lain, ada. Cuman ya beda nama. Ya iblis kah, ya jin kah, pasti ada. Ya, tapi kan dari tadi nih lu ngomong, wah gue dapat pembelajaran, pembelajaran. Emang pembelajaran apa gitu? Belajar apa dari dunia spiritual ini? Khususnya pelajaran baik ya, kalau pelajaran buruk ya bukan belajar namanya sih menurut gue kalau lu ngasilin sesuatu yang negatif gitu. Betul, tapi kalau positifnya apa sih? Kalau gue belajar agama gue jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan lah misalkan gitu. Iya. Kalau buat gue pribadi, pembelajaran dunia spiritual itu untuk lebih ke diri sendiri sih. Mungkin untuk lebih menahan emosi, untuk lebih memahami bahwa ya itu yang tadi gue bilang, selain dunia kita nih ada dunia lain loh. Yang dibatasi mungkin oleh sekat yang tipis, kita hidup ini kita berdampingan. Kita nggak tahu loh, ibaratnya di studio lu ini ada yang duduk mungkin di sebelah gua ini, bangku kosong ini mungkin ada yang duduk gitu loh. Kita kan nggak tahu. Belajar itu spiritual untuk lebih memahami dunia spiritual, apapun agamanya. Karena ajaran spiritual itu nggak terbatas untuk agama. Apapun tertentu itu enggak. Semua agama mempunyai pembelajaran tentang dunia spiritualnya tersendiri gitu loh. Seperti mungkin kalau di Kristen kan kita ada orang kemasukan, kita bahasa roh, gitu kan. Kita usir lah dalam nama Tuhan Yesus kalau di Kristen ya teman-teman, karena kebetulan agama saya Kristen gitu. Nah itu kan proses spiritualnya. Kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar gitu. Bahasa roh itu kan proses spiritual dalam ajaran agama Kristen. Ya seperti dalam Islam mungkin ada ayat kursi gitu loh, untuk mengusir orang yang kemasukan gitu, mengusir jin atau setan yang ada di dalam orang tersebut, ya itu gitu loh prosesnya. Dari pembelajaran lu jadi fungsi sesungguhnya gitu loh dalam kehidupan pribadi lu lah, nggak usah kehidupan orang banyak. Dari kepribadian lu. Gue lebih mendekatkan diri ke Sang Pencipta gue. Apapun itu sebutannya. Jadi kalau gue pribadi nggak penting sebutan Tuhan Yesus kah, Allah kah, atau dengan agama yang lain gitu. Tapi lebih ke Sang Pencipta gue loh. Gitu. Ya ini pendapat gue pribadi ya. Mungkin kalian kan ya mempunyai argumen sendiri atau punya keyakinan sendiri ya. Ini yang gue rasain secara pribadi sih enggak. Gitu. Tapi pastinya lu ngerasa jadi jauh lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Setelah lu menjalani proses spiritual lu lah ya. Betul. Jadi pribadi yang lebih baik, masih proses juga sampai detik ini. Gitu. Terus bokap nyokap, orang tua, support keluarga. Nah ini kadang-kadang kan yang jadi dilemanya kan gini ya. Gue berasal dari keluarga yang apa istilahnya fanatik. Terutama nyokap, karena nyokap dari dulu mendidik gue secara keras dalam ajaran agama Kristen. Ibaratnya sekolah minggu gitu, dari hal kecil lah ya. Dulu waktu kecil kita sekolah minggu harus gitu, sampai sebegitunya gitu loh. Kalau itu sih masih pro kontra. Cuman kalau orang tua, gue yakin mendukung asal nggak menyalahi aturan agama gitu sih.
istri semua Mendukung, aman, kalau istri mendukung. mendukung. Kan ya kalau gue nonton di film-film kan banyak hal-hal negatif bilang Hmm. yang bisa mencelakai keluarga kita sendiri. Ya gue nggak tahu benar atau enggak. Tapi Ya, maksud gue dengan resiko sebesar itu loh, maksudnya keluarga lu ngizinin hal itu bakal mungkin aja terjadi gitu loh. betul, kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kalau sesuatu yang jelek, gua akan anggap itu sugesti di gua sendiri gitu loh. Gua nggak meyakini, oh misalkan lu explore tempat angker nih, ntar ikut pulang gitu, sama lu ketempelan lah, misalkan makhluk astral yang di tempat itu tiba-tiba ikut pulang sama kita, kan tanda kutip ada yang ngomong kayak gitu. Tapi gue berkeyakinan gitu, enggak, gue yakin enggak gitu loh. Gue menentang itu gitu loh. Itu cuma sugesti orang aja, enggak gitu. Walaupun mungkin tanda kutip, ya mungkin ada, tapi gue yakin ini kalau gue mempunyai keyakinan, gue mempunyai iman tersendiri, nggak ada nih yang ikut gue. Gue yakin mereka nggak bisa apa-apa sih. Emang apa sih tanda-tandanya kalau ada Eh, makhluk-makhluk kayak gitu emang? Ya, jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga, mungkin kalau yang udah mempunyai suami istri, kadang-kadang ribut nggak jelas gitu sih nggak. Jadi mungkin apa ya, aura rumah itu jadi panas gitu loh. Hal sepele bisa menjadi ribut. Yang kadang itu sebenarnya nggak usah dikaitkan dalam hal gaib. Di rumah tangga kita bisa ribut gitu. Oh iya. Tapi kan kadang-kadang orang mengkaitkan. Mengkaitkan, oh lu karena lu explore nih, lu ribut nih. Gara-gara kemarin kali gitu. Padahal mah enggak. Siapa tahu mungkin gue melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan istri gue, kan bisa begitu gitu. Oh. Jadi sebenarnya unik apa ya, orang terserah orang banyak menilai sih. Cuman kebanyakan orang kita itu salah menilai gitu loh. Tapi kalau selama lu inilah, selama lu hidup sampai sekarang lu menekuni dunia spiritual gitu. Wujudnya apakah berwujud nih makhluk-makhluk spiritual itu? Apakah nggak berwujud? Karena kan gue nggak tahu nih. Kalau Indonesia kan banyak hantunya. Ada A, ada B, ada tuyul, ada kolor hijau, ada kuntilanak, mungkin ada kuntil kakak, kuntil emak, kuntil bapak. Ya gue nggak tahu nih. Sesungguhnya berwujudkah makhluk-makhluk itu? Dia berwujud berupa bayangan ya. Karena dia kan energi gitu. Nggak bisa berwujud, oh menyerupai gua. Itu beda versi nama gitu loh. Tapi kalau untuk makhluk-makhluk yang kayak sejenisnya kuntilanak, pocong, genderuwo itu, ini sih yang sepengalaman gue pribadi itu berupa bayangan gitu loh. Dan selama syuting tuh mungkin kadang-kadang kita miss di situ nggak. Tapi nanti setelah kita review atau ada penonton yang ngelihat, mereka yang kasih tahu tuh, Bang di menit sekian ada penampakan ini gitu. Mereka screenshot, mereka lingkarin gitu loh. Kayak contoh nanti kita kasih contoh screenshotnya ya? Iya ada. Oke, coba sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman kita yang lagi live. Ada nih. Pertanyaannya, ada penampakan terserang apa selama penelusuran baru diri? Nah, selama lu bikin konten, apa penampakan yang paling serem yang lu nggak bisa lupa, yang mungkin sampai sekarang masih bikin lu merinding gitu? Kalau penampakan ya, kalau penampakan itu sebenarnya kalau dibilang sih bukan penampakan, tapi interaksi melalui suara. Apa tuh? Kayak misalkan di pabrik itu, waktu itu kita ada di pabrik di daerah Jakarta Barat itu interaksinya tuh mereka sambit atap pabrik yang tinggi itu terus-terusan gitu loh. Jadi nggak cuma sekali, mereka terus-terusan sambit gitu. Dan waktu itu kebetulan pas gue lagi uji nyali sendiri gitu di pabrik itu gitu kan. Di salah satu ruangan di pabrik, itu interaksinya tuh selalu suara-suara. Suara-suara. Nggak mungkin dari orang gitu maksudnya? Enggak. Atau orang tahu, wah ada orang mau syuting, gue sambitin lah biar serem. Oh, enggak. Nah, jadi bedanya kalau ini, kadang kita nih pembatas dua dunia tuh selalu berusaha ngelibatin warga setempat. Istilahnya buat jadi saksi lah. Gua uji nyali sendiri, warga yang ikut jadi bintang tamu itu bersama tim pantau. Gitu loh. Jadi tim pantau ibaratnya, oh hilang satu nih, kan warga tahu gitu loh. Kalau gue berusaha ngebuktiinnya sih selalu itu. Oh. Tapi selama lu bikin konten itu, apa lu takut? Takut sih ya. Takut dalam arti gimana? Maksudnya takut yang ya udah gue takut doang tapi tetap gue jalanin nih. Maksud gue, iya. Jadi apa takut yang sampai lu mikir kadang satu tempat nih saking menakutkannya, kayaknya gue nggak bisa deh syuting di sini. Gue cabut deh. Kita next tempat gitu, ganti tempat. Enggak. Selalu biarpun enggak, gue takutnya nggak sampai segitu.
Kalau gue apa ya, mungkin kalau dibilang orang keras ya, beberapa temen tim juga itu mengatakan, "Oh, Billy ini terlalu ekstrim," gitu. Kalau gue prinsipnya, gue nggak akan kabur sebisa mungkin. Paling banter ya pingsan kali ya, tapi gue nggak akan kabur. Seserem apapun tempatnya, nggak. Pantang bagi gue pribadi untuk kabur. Bisa nggak sih setan itu nyakitin kita? Secara langsung nggak. Nggak ada Secara nggak langsung? namanya dalam sejarah setan ngebunuh manusia itu nggak bisa. Secara nggak langsung? Secara nggak langsung bisa. Contohnya? Contohnya misalkan, kita kemasukan. Kita, kemasukan kita nggak kontrol. Contoh gini ya, paling gampang gini, ini gue mengutip dari perkataan ini ya, salah satu orang, di gunung kenapa banyak yang meninggal? Jadi sebenarnya gini, karena sugesti itu enggak, misalkan kalian melihat, oh kayak penampakan kuntilanak nih, itu kuntilanak bukan nih. Tapi begitu ternyata dilihat, cuman daun, atau cuman memang baju, nggak sengaja tergantung gitu. Oke. Nah, karena sugesti, oh itu kuntilanak, lari, nggak tentu arah, akhirnya misalkan sampai masuk ke jurang. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kematian. Tapi nggak ada istilahnya setan bisa ngebunuh manusia secara langsung, tuh nggak ada. Nggak akan pernah bisa. Kalau tempat-tempat kayak gitu, emang ada nggak sih kayak yang apa ya, tempat khusus lah yang kira-kira setan tuh suka atau makhluk halus tuh suka, ada nggak sih? Ada. Kayak contoh-contohnya gitu, apa sih? Tempat yang lembab, itu satu. Terus kayak Miska paling suka kayak pohon bambu. Dan makhluk itu juga mempunyai bau-bau tersendiri sih. Kayak apa tuh? Kayak pocong itu kayak bau angus, kayak karet kebakar. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita lagi di pabrik atau di ruangan gitu, kok ada bau karet kebakar ya gitu, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa karet kebakar ya? Itu ibaratnya mitos dari dulu atau apa. Kenapa nggak milih bau parfum gitu loh Oh, kalau maksudnya? genderuwo bau buah-buahan. Genderuwo. Mungkin karena meninggalnya makan buah kali Nggak gitu tahu ya. dah itu ya, kalau saya salah coba kalian koreksi, tapi sepengetahuan saya, ya begitu gitu loh. Entah siapa yang bilang, "Oh ya genderuwo," gitu, tapi yang tertanam kayaknya di mindset itu orang-orang sebutnya ya begitu sih. Tapi genderuwo, pocong dan lain-lain, kuntilanak itu dulunya manusia, meninggal jadi setan itu gitu? Jadi sebenarnya bukan gini, kalau meninggal, roh pasti udah nggak ada. Korin yang tertinggal. Korin itu apa sih? Korin itu ibaratnya kalau kita bilang apa ya, kayak saudara kembar kita gitu loh. Kalau kita nih dilahirkan itu kita mempunyai saudara kembar yang tanda kutip itu nggak kelihatan mata gitu loh. Itu kalau tapi nggak semua agama mempercayai itu ya gitu loh. Cuman ibaratnya ya kalau lu tanya Korin, ya gue menjelaskan dari sisi agama tertentu gitu. Apa artinya Korin kayak gitu. Gitu. Berarti dari yang meninggal rohnya nggak ada, korinnya berubah wujud jadi genderuwo gitu. Enggak. Lalu? Itu gini, jadi kalau di agama ya kita sebut aja Islam gitu ya. Itu kan jin itu ada tingkatannya. Ada yang jin yang bisa menyerupai manusia. Tunggu. Lu mengkutip agama Islam gitu, udah ada real based on true story-nya atau lu buat dari tahu A, B, C, D ada sumber lainnya, apa lu mengira-ngira? Maksud gue biar kita jelas, kita mau kasih tahu ke penonton ini real loh. Jadi nggak ada kita bermaksud untuk menyimpangkan betul. ajaran agama lain gitu loh. Karena kan jujur kalau gue nih beda server, jangan sampai kita muncul berbau sara di sana. Iya, di endorse kita nanti Bareskrim. Tapi tetap gini ya, nggak bisa kita bilang gue belajar. Terus terang gue belajar. Tapi tetap lu belajar agama Muslim? Ya, gue mempelajari itu. Salah satunya gue mempelajari itu. Tapi bukan berarti gini, gue belajar sesuatu gitu. Kita belajar sesuatu kan, tapi daya tangkap kita beda-beda gitu loh. Dan gue nggak bisa bilang, oh iya gue belajar, gue yang benar gitu. Enggak, pemahaman orang pasti beda-beda. Oke. Nggak usah jauh-jauh kita soal itu ya. Penerawangan deh. Maka itu masih tanda tanya. Kadang-kadang misalkan kita nerawang sesuatu, kok bisa beda ya sama orang lain yang bisa menerawang juga. Nah itu PR-nya. Jadi gue bilang gue belajar, tapi gue nggak bisa bilang, oh ilmu yang gue dapet nih gue terapin, oh gue yang paling benar. Nggak bisa gue bilang gitu loh. Tetap pro kontra pasti ada. Nggak usah jauh-jauh. Setiap agama apapun pasti ada pro kontra.
Oke lah kalau kita skip. Ah, Kita bahas inilah. ini rada Tadi berat soalnya iya, kalau rada kalau berat iya, soalnya. rada berat soalnya kalau Ke arah kesurupan lah. Tadi lu bilang lu sempat dimasukin hmm, makhluk halus lah atau apa, gue nggak hmm, tahu sih apa yang masukinnya apa gitu. ya. Cuma apa sih yang lu rasain saat lu kemasukan? Apakah lu nggak sadar, lu nggak tahu badan lu dimasukin sesuatu, Hmm, sehingga begitu lu sadar, loh gue ngapain nih? ya. Atau ya sebenarnya kemasukan itu ya Apa sih gitu? dalam kutip ya Hmm, nggak ada gitu loh, gitu. Bisa dibilang ya energi aja gitu. Tiba-tiba gue kelebihan energi, mungkin mau break dance atau mau nyamar jadi macan ya. lagi. Jadi gini, kalau istilahnya kesurupan itu nggak ada yang kesurupan 100%. Kenapa? Kalau lu kesurupan 100%, berarti sukma lu udah keluar dari raga lu. Hmm. Itu kalau nggak balik, ya bisa gila, Pak. Karena yang masuk ke raga kita itu kan ibaratnya jin ya, atau makhluk astral deh, umpamanya, yang untuk melakukan interaksi gitu loh. Jadi kalau namanya kesurupan itu sadar, iya sadar. Tapi badan kita nggak bisa digerakin. Kayak kita misalkan nih, tahu nih, kita mau gerakin badan kita, itu nggak bisa. Karena bukan kita lagi yang kontrol gitu loh. Sadar, sadar. Masih dengar suara? Masih. Masih Per- tahu? Pernah lu kerasukan tapi? Benar. Benar. Yang lu lakuin saat kerasukan? Eh, Nggak berusaha untuk keluarin yang kerasukan? Macem-macem sih. Jadi kalau kalau gua mungkin karena eh, keras ya. Jadi kalau kemasukan itu biasa ngamuk sih. Ngamuk. 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 Kalau tim-tim gua tuh udah tau lah. Semua yang ngerasukin lu biasanya ngamuk. Iya, nggak secara Jangan-jangan maksud gua apakah mungkin itu setan yang sama atau makhluk halus yang sama yang masukin lu? enggak. Karena efeknya kan selalu ngamuk gitu maksud Iya. gua. Atau semua setan di dunia ini pemarah Enggak. gitu loh maksud gua. Jadi kan masa sih dari total keseringan lu kerasukan bisa dibilang masa gua masuk ke masukan yang galak mulu gitu loh. Sekali-sekali masukan setan cewek, contoh lu jadi cewek gitu loh maksud gua. Pernah. Binatang jadi binatang gitu kan. Pernah. Kalau perempuan pernah waktu syuting. Jadi suara lu bener-bener berubah jadi perempuan? Lebih ke gerakan sih. Nggak ngomong? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau waktu kita ada syuting di Bogor, di salah satu kafe yang udah tutup gitu, gua nggak bisa sebut namanya, itu perempuan nggak. Dan memang narasumber itu tahu gitu bahwa memang di tempat ini ada perempuan. Itu gue sambil gini-gini sendiri Kak. Gitu kayak rambut panjang gitu. Itu pernah. Kalau gue kan antara percaya dan enggak nih. Ya. Buat penonton-penonton yang ada di rumah, kalau gue jujur gue tipe orang yang skeptik lah, skeptis bisa bilang. Skeptis, ya. Ya karena yang tahu kerasukan atau enggak ya diri lu sendiri. Ya. Kalau gue di sini gue belaga kerasukan pun lu nggak tahu, bisa aja gue bilang gue kerasukan ya kan. Betul. Maksud gue alasan pasti gue harus percaya misalkan kerasukan itu ada dan nggak itu apa gitu loh. Kadang gini, pernah kejadian waktu itu pas syuting di Semarang, itu gua kemasukan, itu gua mecahin genteng nggak? Mecahin genteng, itu tangan gua sampai sobek. Ada tayangan, itu sampai berdarah. Jadi pas udah dikeluarin lah istilahnya ya, kok tiba-tiba tangan gua berdarah gitu. Dan itu waktu kejadian itu nggak berasa sakit. Lu ngebanting diri itu nggak berasa sakit. Pas saat kemasukan itu ya. Bukannya sembuh sendiri gitu maksud gua. Bukan sembuh. Selesai kemasukan sakit baru berasa. Tapi pas kita ngebanting diri atau pas kita ngelukain tangan kita sendiri dengan nggak sengaja, kita misalkan kalau ngamuk itu kan tempatnya kan banyak batu, banyak beling, itu sampai ngelukain tangan sendiri dan itu nggak berasa sakit sama sekali. Tapi lu tetap ambil resiko itu buat bikin channel ini. Ambil. Kalau gue ambil. Kalau lu udah nggak kuat? Selama gini, gue lebih yang tahu kondisi badan gue sih masih kuat. Dan itu kan penelusuran itu nggak selalu kita kemasukan sih. Dengan kita mediumisasi, bukan mediumisasi ya, mediumisasi juga istilahnya kemasukan. Dengan kita menerawang, oh di tempat ini nih ngerasain hawanya lah, oh di tempat ini kayaknya ada ini gitu. Dan itu selalu gue berusaha, kalau gue pribadi, gue akan cross check ke penonton. Karena kan gue live. Gue keseringan live, gue akan selalu tanya ke penonton. Bener gak sih? Ya anggaplah lu punya batas kemampuan, batas power. Lu tahu di mana batasnya? Ya sampai udah nggak kuat sih. Loh kalau sampai udah nggak kuat, gimana cara lu stopnya? Nggak mungkin. Bisa lu bendung gitu, maksudnya
berhenti gitu guanya. Iya tiba-tiba berhenti. Iya kalau misalkan nih, Nah, lu bilang tadi kerasukan, gua Ah. kerasukan, Ah. lu nggak bisa ngeluarin, lu nya harus keluar, dianya tetap mau di situ. itu sih salah satu resiko ya. Makanya kan kadang-kadang kita ada tim backup juga sih. Ada orang Tapi yang pasti backup. yang backup bisa keluarin gitu maksudnya. Ya kalau itu istilahnya ya Allahu alam dah. Kita kan nggak tahu apa yang kejadian di Lo depan. anggaplah satu Ah, tim ah. masuk, kita let's say kita bilang yang lagi viral sekarang, Ya, Desa KKN, ya. ya kan? Ya. Satu tim semuanya masuk ke masukan. Ada yang bisa nyolongin? Kalau misalkan sampai nggak bisa, misalkan kan Ada dulu atau enggak ada, pertanyaannya? ada. Ada. Udah gue persiapin. Kalau sampai nggak bisa? orang-orang. Udah resiko. Itu yang selalu gue tanemin ke tim gue juga itu. Itu resiko. Jadi ibaratnya gue bikin channel ini bukan untuk sekedar nyari dolar kuning kah atau apa, tapi gue mau berusaha gini loh. Kasih tahu momen deh. Mungkin yang orang dengan channel lain itu nggak ada. Nah Mungkin, ini yang gue bingung ya ini, maksud gue jadinya gue agak berdebannya di sini loh. Kalau lu bilang ya kalau nggak bisa ya udah selesai, Yeah. itu resiko. Yeah. Dari jiwa kita, gue yang beragama, Yeah. berarti Tuhan gue kalah sama setan nih gue bilang. Enggak, ya Begitu? bukan. Makanya Nggak ada doa-doa apa yang bisa ngalahin setan-setan itu? bukan. Ini yang tadi balik lagi tuh nggak yang gue cerita. Misalkan di gunung itu kita kemasukan, terus kita lari. Oke. Kita masuk ke jurang. Kan bukan berarti orang pinter, orang yang nge-backup kita nggak bisa dong. Karena kitanya udah keburu nyemplung ke jurang gitu. Dan Tapi itu kan nggak mungkin satu tim. Iya, dan itu gue anggap resiko. Oke, kalau misalkan kita kerasukan di satu tempat, oke di tempat ini kita anggaplah kehadiran masuk astral, kita masuk kerasukan satu tim. Bisa, karena yang nge-backupnya lebih dari satu orang, itu pasti bisa sih. Apakah mungkin dari penonton-penonton mungkin di rumah, dari teman-teman kita, ada yang orang pintar juga bisa bantuin nembak dari jauh Bisa, bilangnya bisa, atau apa? Bisa. Kalau yang penting dia lihat kita gitu. Iya, bisa. Karena jadi nggak ada makhluk astral yang bisa dikalahin sama doa-doaan. nggak ada yang bisa dikalahin. Dikalahin sama doa-doaan. Let's say gue lagi kerasukan, pasti kalah. Yang kalau lu bilang apa ya, jiwa gue lagi di atas nih, jiwa gue dimasukin sama makhluk halus, ya jiwa gue yang berdoa gitu loh, biar gue bisa masuk lagi, nggak mungkin. Bisa. Kalau itu sih terus terang, gue nggak tahu ya, karena gue belum sampai di level dimana bener-bener gue kemasukan sampai lu nggak bisa balik. Gue ninggalin raga gue 100% nggak. Nggak. Terus belum. yang lu lakuin begitu mau balik apa biasanya? Kalau pas udah mulai sadar gak sadar, gue masih bisa itu, gue akan ngucapin doa sih. Oh, lu punya doa sendiri lah gitu doa. untuk ngeluarin Ya. sisa-sisa Ya. energi dari luar lah, Ya. energi astral lah itu ya. Atau tim backup yang ngeluarin. Pakai baca-bacaan juga. Ya, tapi keseringan sih tim backup ya. Oh, tim backup. Terus terang tim backup seringnya. Tapi tanpa dan ada ataupun gak ada tim backup, apakah lu siap jalanin? Siap. Segitu pastinya. Pasti. Jujur kan gue kalau lihat emang masih merintis lah ya, channel lo. Ya. Tapi sebegitu loyalitasnya sama pekerjaan ini, apapun lo lakuin buat itu. Ya. Untuk tim-tim lo, dengan resiko seperti itu, apakah dari sekarang nih, gue nggak tahu. Tim lo mungkin tadinya 20-30 orang, sekarang jadi 2 misalkan. Menurut lo? Seleksi alam. Seleksi alam. Yang nggak sepaham, nggak sejalan sama, ya gua pribadi lah. Mental sih, dengan sendirinya pasti mental. Dan itu memang udah terbukti. Jangankan temen satu tim ya untuk ekspor. Orang yang spiritual yang nge-backup aja, akhirnya mental. Coba kita lihat, ada pertanyaan lagi dari live. Ada nih, kenapa saat ekspor gitu, tiba-tiba kok kayak gitu semua itu apa, kenapa? Kenapa suka mual? Apakah itu gimmick kah? Atau cium bau apa, mual, atau belum makan, mah? Iya, jadi itu sih sebenarnya kalau itu lebih gesekan hawa sih. Hawa. Dan kalau dibilang gimmick, nggak akan bisa gimmick ya. Karena kalau mualnya kalian mungkin yang udah nonton channel kami itu, nggak bakal bisa dibikin gimmick sih. Karena namanya mual karena kita ibaratnya bergesekan hawa dengan makhluk astral itu, kita nggak mungkin ngeluarin sesuatu sih. Makanan kita yang udah kita makan keluar itu enggak. Itu yang gua diajarin ya. Maksud gesekan hawa gimana nih? Mual nggak? Dia kayak neken perut nggak? Kalau memang kuat ya itu ya. Ibaratnya dia deket banget sama gua gitu ya. Ini kita nggak ngomong istilahnya kemasukan ya. Tapi dia deket gitu berdiri sama gua. Itu dia akan neken perut gua.
itu perut gue akan kenceng. Dan udah pasti biasanya 100% kalau perut gue udah kenceng, itu gue akan istilahnya jackpot lah itu. Jackpot dalam arti tapi nggak keluar apa-apa dari dalam mulut. Dan itu lebih sakit. Karena kan kalau kita ibaratnya mual gitu, kita mengeluarkan sesuatu, udah hilang mual kita. Nah ini nggak ada sesuatu yang kita keluarin. Nah itu bikin sakit. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali mual itu. Ya udah biar nggak mual kita tos dulu deh. Oh, ya. Aduh, mual-mual terus nanti gimana ini? Kalau masalah mual atau nggak mual gitu ya, oke lah, let's say kita kesampingin. Tapi misalkan, kan gue denger tuh kalau di tempat-tempat khusus kadang nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngelakuin apa, nggak boleh itu benar juga? Iya. Jadi ada pantangan-pantangan yang kita nggak boleh langgar lah, pakemnya lah. Seperti misalkan barbar gitu ya, menantang makhluk gaib di tempat itu gitu. Kalau penilaian gue pribadi, tetap ada tata keramanya dalam hal barbar itu. Jadi memang gue paling nggak suka gitu. Misalkan kayak ada mungkin ya orang lain lah atau channel lain yang barbarnya itu kelewatan gitu loh. Sampai, keluar lu, ayo gue tantangin lu ribut gitu. Menurut gue itu sih konyol gitu loh. Karena lu datang ke tempat dia, lu bertamu, tapi lu menantangnya itu secara konyol gitu. Menurut gue itu hal yang paling konyol orang lakuin. Tetap harus ada tata keramanya setiap kita melakukan penelusuran di tempat-tempat angker gitu. Entah itu lo mau barbar, entah lo itu mau menantang, tapi tetap harus ada tata keramanya. Jadi menurut lo, khususnya di channel lo lah, pembatas 2 dunia ini. Betul. Dengan konsep lo mau jelasin kita nih hidup berdampingan dengan ya makhluk ini, makhluk ini, makhluk itu. Yang lo harapin bener-bener dari channel lo apa sih? Buat viewers lu lah ke depannya, atau mungkin yang sekarang udah ngikutin lu dari awal, sebenarnya apa sih? Nah, gue sih ingin yang nonton atau yang subscribe channel Pembatas 2 Dunia bisa dapat momennya gitu loh. Karena gue berusaha memberikan momen di tempat angker ini, momen spesialnya ini loh yang harus kalian lihat gitu. Itu aja sih. Gue berusaha menangkap momen. Kalau orang bikin video nyetir, berharap orang bisa nyetir dengan nonton video lo. Tapi dengan nonton video lu, penonton lu bisa apa gitu? Maksudnya akankah bisa jadi ikutan bisa ngelihat sesuatu, bisa jadi lebih peka, ngerasain? Enggak. Jadi just nonton, ini loh tempat ini gitu. Iya, karena setiap tempat momennya berbeda. Momen itu loh, momen entah, ada ini kok gue ngeliat penampakan ini, gue ngedengar suara ini kok, gue ngerasain ini kok. Gitu. Tapi kenapa gitu loh, maksud gue hampir di setiap rata-rata video, misalkan penampakan kuntilanaknya bentuknya itu, genderuwo bentuknya itu, tuyul bentuknya itu, anak kecil, botak kecil, kenapa nggak tuyul dengan beda muka gitu, maksud gue, atau kuntilanak rambutnya lebih pendek, atau genderuwo lebih kurus, lebih slim karena diet. Oh, kalau itu sih memang makhluk yang ibaratnya standar negara 21 lah kalau kita bilang. Negara 21 kayak kuntilanak. Itu loh kadang yang gue pikir, kenapa bentuknya harus selalu seperti itu gitu. Masa nggak berubah-berubah sih? Apa itu cuma karena dari mindset kita sering nonton film setan, jadi kita tahu nih, ini loh wujudnya jadi kayak dia, sesuai dengan apa yang kita bayangin dari aja. Kecil juga ya. Iya, memang makanya kalau gue berusaha gini ya, momen itu tuh mengungkap kayak ada loh makhluk, apapun itulah makhluknya, mau kuntilanak. Cuma kalau bilang, kenapa kok kuntilanak, pocong, genderuwo, itu terus ya. Karena memang di tempat-tempat ibaratnya kayak rumah-rumah angker itu, bangunan-bangunan yang angker itu, kalau istilah level satunya yaitu mereka. Kayak genderuwo lah, kuntilanak. Tapi mukanya sama persis? Setahu gue kalau kuntilanak itu kita nggak pernah kelihatan muka. Kalau pocong? Pocong kapas dan nggak mengeluarkan suara. Tapi mukanya kelihatan? Ada yang kelihatan. Cowok atau cewek nggak kelihatan juga? Apa semua pocong cowok atau semua pocong cewek? Ada juga pocong sekarang udah jadi orang kaya. Oh iya, kalau kayak itu, kalau yang ini ya, kalau ini kan beda konsep. Kalau gue ini lebih pocong ini, makhluk itu gue menganggap itu energi. Jadi nggak bakal kelihatan muka. Cuma bentuknya aja kelihatan kayak dibungkus. Mungkin gitu. Nanti gue ada. Oh boleh, nanti kita kasih screenshot, kasih gambar, kita tampilin di video. Iya, itu foto
kuntilanak, tapi kalian yang bisa lihat sendiri nanti. Gitu. Jadi yang paling berat sih menurut gue kok. Hmm. Masalahnya masalah ketuhanan lah. Ya, Percayakah lu dengan Tuhan? 100% percaya. 100% percaya, tapi dengan Tuhan yang wujudnya juga dan namanya lu nggak yakinin pasti. Bukan kayak nggak meyakini gitu, karena gue berusaha nggak mengkotak-kotakan suatu ajaran dari agama yang ada di Indonesia inilah. Jadi menurut lu lah, buat share ke penonton yang ada di rumah, Ya. terlepas dari semua apa yang lu pelajarin sekarang gitu, Ya. maksud gua. Menurut lu Tuhan itu apa sih? Pentingnya agama itu sendiri apa sih? Oke, bukan buat orang banyak, tapi khususnya buat diri lu sendiri. Apa itu Tuhan dan apa pentingnya agama buat lo? Apa pentingnya Tuhan buat gue ya? Kalau Tuhan itu apa dan apa pentingnya agama gitu? Tuhan itu, kalau gue anggap ya Tuhan itu ya diri kita gitu, diri kita masing-masing, diri gue pribadi. Dengan cara apa? Kalau kita kan diajar Kristen, kita berusaha serupa dengan gambaran Tuhan. Dengan cara apa kita serupa dengan gambaran Tuhan? Ya kita hidup dengan makhluk sesama lah, manusia dengan manusia. Kita berusaha nggak merugikan satu sama lain. Tuhan menurut gua ada di diri kita sendiri gitu loh. Nah, gimana lu mau jadi seperti Tuhan lu kalau lu hidup dengan sesama aja ada ribut gitu, atau lu ngebohongin orang, atau lu berbuat licik ke orang gitu loh. Ya, gua bilang sih nggak ada Tuhan dalam diri lu, karena Tuhan itu lu gitu loh. Oke, kalau Tuhan itu. Kalau pentingnya agama buat di hidup lo? Pakem sih. Maksudnya? Pakem, jadi lebih ke apa ya? Karena gini, agama ini kan kita nggak bisa memilih ya. Gue kepengen agama Kristen nih, gue nggak bisa. Gue pengen agama Islam, kita nggak bisa milih karena itu udah bawaan dari orang tua lah, garis keturunan. Itu pakem gue dalam apa ya? Dalam misalkan mempelajari ya hidup ini gitu loh. Oh, mempelajari tentang diri Tuhan itu apa sih yang gue harus proyeksikan melalui sikap gue atau sifat gue ke sesama gue gitu. Loh, kalau misalkan kayak gitu lo bilangnya berarti agama bukan pilihan. Betul. Bukan pilihan. Bukan dong, kecuali setelah bukannya agama itu panggilan malah menurut gua. Nggak bisa. Oke, orang tua gue Kristen, tapi diberikan nih. Oke, gue terpanggil sebagai agama. Let's say gue jadi Buddhis, let's say gue jadi Hindu. Panggilan gue nih, gue lebih nyaman di ini. Kalau lu nggak, bukan gitu, jangan salah. Kita nggak bisa memilih agama loh. Waktu kita lahir, kita otomatis dengan agama orang tua kita. Oke, gue lahir agama Buddha. Iya, betul. Tapi setelah kita dewasa, ibaratnya kita mau menikah atau apa, kita memutuskan pindah agama. Betul. Ya, itu sih beda konteks. Setelah kita memahami. Cuman kan lu nggak bisa memilih agama pertama lu. Itu yang gue maksud. Agama pertama lu nggak bisa memilih. Tapi sekarang agama yang lu pilih sekarang, apakah itu agama pilihan lu? Gitu maksud gue. Gue nggak bilang gitu ya. Nah, maksud gitu. Soalnya kan tadi lu bilang agama dari orang tua, berarti lu nggak memilih gitu. Nggak bisa sampai memilih. Sekarang? Nggak bisa memilih. Kalau sekarang gue berhak memilih. Dan apakah ini agama yang lu pilih? Gue sih nggak bilang agama ya dari tadi. Nah, maksud gue itu loh. Agama yang lu sekarang, apakah agama yang lu pilih? Gue lebih nggak memilih. Apa masih belum ada pilihan? Masih mencari-cari? Mungkin gini, kalau gue pribadi ini ya, mohon maaf nih teman-teman ya, karena ini kita ngomong agama mungkin kan rada-rada sensitif. Kalau gue lebih mengutamakan nih, bukan pentingnya agama apa yang gue anut, tapi seberapa bisa hidup gue nggak merugikan orang lain. Itu satu yang paling penting gue pegang, itu pakem gue. Kedua, gue bisa bermanfaat buat orang lain, itu aja. Oh, ada sebutannya, apa sebutannya? Stoik ya? Stoikisme ya gitu ya. Jadi lu nggak pentingin agama lu apa, yang penting lu bisa berbuat baik buat orang. Iya. Ya lu percaya ada Tuhan, tapi lu nggak percaya wujudnya apa, yang penting Tuhan gue sama, lu berbuat baik. Kenapa gue bisa bilang sama? Ya ini sih rada dalam, nggak apa-apa nih. Oke, boleh. Sekarang ini ya, kita ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Sekarang kalau agamanya beda, Tuhannya beda. Sekarang pertanyaan satu. Surga neraka apa memang ada 5? Surga neraka buat orang Kristen, surga neraka buat orang Islam, surga neraka buat orang Hindu, surga neraka buat orang Buddha, surga neraka buat kalau Kristen Katolik sama Kristen Protestan mungkin sama ya. Untuk 4 itu, apakah beda? Kan itu pertanyaannya. Karena kan beda ajaran. Sebenarnya ajarannya satu, cuman mungkin versi nama Tuhannya ya. Kalau menurut gue agama itu sama. Cuman beda versi penyebutan untuk Tuhan Yesusnya.
Nabi Isa, Nabi Muhammad atau apapun itulah. Gitu. Yang terakhir, Hmm. pesan-pesan lu buat teman-teman di luar sana ya, yang khususnya juga nekunin hal yang sama. Untuk buat konten, ya cari makhluk astral, atau penelusuran, atau mungkin ada khusus mediasi, atau membasmi setan bilangnya. Apa sih buat lu nih? Kan di luar sana kayak lu bilang tadi banyak banget gimmick, banyak banget nipu-nipu orang. Apa sih dari lu sendiri, dari channel Pembatas Dua Dunia ini mau kasih pesan apa sih buat teman-teman konten kreator horor lah gitu? Ya, untuk teman-teman sesama konten kreator horor, jangan membodohi orang di luar lah gitu. Orang juga bisa tahu lah itu gimmick, settingan apapun itu gitu loh. Jangan terlalu berpaku pada AdSense atau apapun gitu. Tapi kalian memberikan tayangan yang membodohi orang yang nonton gitu loh. Kalau kalian jadi YouTuber konten horor utamanya ya, harus siap gitu loh. Harus siap apapun itu yang terjadi, kalian bisa nggak, sanggup nggak menerima apapun itu resikonya. Karena kan setiap pekerjaan ada resikonya. Apalagi kita bersinggungan dengan makhluk astral, dengan dunia lain gitu aja sih. Jadi jangan dianggap main-main dan jangan mempermainkan dunia lain itu juga gitu loh. Karena dunia lain itu juga ada kehidupannya. Oke. Kalau gitu guys, gue cuma bisa simpulin, percaya atau nggak percaya, yang pasti kita ini tetap harus sopan santun dijaga, tata krama dijaga, dimanapun kita bertamu, mau di dunia makhluk astral ataupun yang dunia kita sebenarnya, itu nomor satu itu tata krama. Dan yang pasti hidup berdampingan karena kita semua ciptaan Tuhan. Segitu aja dari gua, dari Kobili, terima kasih. Iya, terima kasih juga nggak. Buat Las, habis ini kita lanjut yang lain. Cheers, sign out.